Tentara Rusia tewas selama invasi besar-besaran ke Ukraina yang telah diidentifikasi nama-namanya sebanyak 84.761. Informasi ini berdasarkan penyelidikan bersama oleh BBC Rusia dan media zona. Pada bulan Desember ini sebanyak 2.711 tentara Rusia dan telah menjadi korban. Para jurnalis memperkirakan angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi karena informasi terverifikasi mereka berasal dari sumber publik seperti berita kematian, postingan kerabat, laporan media regional, dan pernyataan dari otoritas lokal. Tahun 2024 ini menjadi tahun mematikan bagi tentara Rusia, di mana korban yang tewas di medan perang Ukraina yang dikonfirmasi lebih dari 20.000 orang selama 12 bulan terakhir. Dan diperkirakan korban tewas terus bertambah karena data baru terus bermunculan. Media Ukraina Kyiv Independent menyebutkan bahwa Inggris mengumumkan kerugian di pihak Rusia telah melebihi 750.000 tentara Rusia dan diperkirakan akan melampaui 1 juta tentara Rusia dalam waktu 6 bulan. Perkiraan terbaru Inggris sejalan dengan angka dari staf umum Ukraina pada 21 Desember tahun ini yang menyebutkan korban di pihak Rusia sebanyak 772.280 tentara yang mencakup korban tewas, luka-luka, hilang, dan ditangkap. Sementara itu, di pihak Ukraina, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa dalam sebuah pernyataan, Ukraina telah kehilangan 43.000 tentaranya di medan perang sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia. Rusia telah menguasai wilayah di Ukraina Timur dan Oblast Kursk dalam beberapa bulan terakhir, namun harus menanggung banyak korban jiwa para tentaranya. Moskow tidak mengungkapkan jumlah korbannya meskipun seorang pejabat Kementerian Pertahanan baru-baru ini mengungkapkan bahwa departemen tersebut menerima 48.000 permintaan untuk mengidentifikasi tentara yang hilang. Tingginya angka kematian tentara Rusia juga disebabkan oleh strategi militer mereka yang mereka gunakan, yakni taktik penggiling daging. Istilah penggiling daging pada dasarnya dipakai untuk menjelaskan bagaimana Moskow mengirimkan banyak tentara secara terus-menerus dan tanpa henti, dengan maksud melemahkan pasukan Ukraina serta mengekspos lokasi mereka ke artileri Rusia. Dalam taktik penggiling daging itu, Rusia merekrut pria berusia 18-60 tahun untuk menjadi tentara dan menjadikan para tahanan dan pelaku kriminal yang berada di penjara Rusia sebagai personel yang dikirim ke garis depan tanpa pelatihan militer yang memadai. Kebanyakan dari mereka diperlakukan seperti daging yang dikirim begitu saja ke garis depan sebagai umpan artileri Ukraina. Strategi penggiling daging yang memakan banyak korban ini membuat Rusia kekurangan personil, sehingga mereka merekrut tentara bayaran dari Afrika, Nepal, India, Cina, dan bantuan tentara dari Korea Utara sebagai aliansinya. Sebaliknya, Ukraina mendapatkan bantuan dari negara-negara NATO yang sebagian besar personil tentara yang dikirim ke Ukraina berasal dari unit-unit pasukan khusus di negaranya. Mereka memiliki keahlian militer yang baik serta menggunakan strategi taktik modern yang memanfaatkan drone dan misil. Якщо знайдемо, артилерію підключать, будемо коригувати вогонь. Ну, рутина.